Halo semua, karena banyak teman-teman Muslim yang menuduh Lai telah mengubah Alkitab mengenai ketuhanan Yesus, dan saya melihat banyak teman-teman Kristen juga yang tidak mengerti apa arti kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi pada video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengupas tuntas apa sih arti kata Tuhan sampai ke asal-usulnya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, banyak dari kita ketika mendengar atau membaca kata Tuhan, maka arti yang timbul di dalam pikiran kita adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, seperti yang didefinisikan di dalam Kamus Bahasa Indonesia zaman sekarang. Dan banyak dari kita yang juga tidak mengerti apa bedanya Tuhan dengan Allah. Saya sudah menjelaskan pada beberapa video sebelumnya tentang kata Allah yang ada di dalam Alkitab. Sebenarnya artinya tidak lebih dan tidak kurang adalah dewa atau dewata. Namun banyak teman-teman yang masih canggung dengan kata dewa, mengusulkan kenapa tidak pakai kata Tuhan saja. Yuk sekarang kita baca Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di dalam teks aslinya berbunyi demikian. Apekriti Thomas kai epenauto ho kuriosmo kai ho theosmo. Di situ ada kata kuriosmo, Tuhanku, dan theosmo, Allahku. Sampai di sini teman-teman udah bisa lihat belum? Bahwa kata Tuhan dan Allah di dalam Alkitab mempunyai makna yang berbeda. Tuhan berasal dari kata kurios, Allah berasal dari kata theos. Apa bedanya kurios dan theos? Yuk kita baca dalam beberapa bahasa. Di dalam bahasa Inggris New King James Version tertulis My Lord and my God. Kuriosmo, my Lord. Theosmo, my God. Di dalam bahasa Batak tertulis Tuhanku jala de batangku. Kuriosmo, Tuhanku. Theosmo, de batangku. Di dalam bahasa Sunda, Gusti sim abdi, Allah sim abdi. Kurios, Gusti. Theos, Allah. Dalam bahasa Jawa, Gusti kaula, Allah kaula. Kurios, Gusti. Theos, Allah. Jadi jelas ya, kata Tuhan dan Allah adalah dua kata yang berbeda arti. Kalau kita samaratakan arti kata kurios dan theos, kata theos kita terjemahkan menjadi Tuhan juga. Jadi Yohanes 20 ayat 28 ini mau diterjemahkan Thomas berkata apa? Ya Tuhanku dan Tuhanku? Enggak kan? Nah, jadi apa sih arti kata Tuhan yang sesungguhnya di dalam Alkitab? Teman-teman bisa googling dengan kata kunci pencarian asal-usul kata Tuhan. Teman-teman akan menemukan berbagai artikel yang isinya kurang lebih senada dengan ini. Kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata tuan. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata tuan dan Tuhan adalah Ensiklopedia Populer Gereja oleh Adolf Heiken SJ tahun 1976. Menurut buku tersebut, arti kata Tuhan ada hubungannya dengan kata Melayu tuan yang berarti atasan, penguasa, atau pemilik. Saya memilih menggunakan kata penguasa di dalam Alkitab terjemahan tanpa ragi karena kata aslinya kurios mempunyai akar kata kuros yang artinya kuasa. Kuros, kuasa. Kurios, penguasa. Jadi jelas ya, arti kata Tuhan dan Tuan itu pada dasarnya sama. Nah, kapan Alkitab mulai menggunakan kata Tuhan? Sejak tahun 1733 oleh Melchior Leidecker. Tahun 1733 itu LAI belum lahir guys. Bahasa Indonesia juga belum ada. Jadi buat teman-teman yang menuduh Lai mengubah kata Tuhan menjadi Tuhan, baca sejarahlah. Kata Tuhan sudah digunakan di dalam Alkitab sebelum Lai. Dan Lai hanya meneruskan tradisi. Bukan Lai yang mengubah kata Tuhan menjadi Tuhan, tetapi bahasa dan budaya kita yang berubah.
Kata Tuhan yang awalnya bukan hanya digunakan untuk sosok ilahi Sang Pencipta yang Maha Kuasa, berubah makna menjadi gelar yang secara monopoli digunakan untuk sosok ilahi Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu. Dan kata Tuan yang awalnya mempunyai arti penguasa, seperti Tuan Tanah, artinya penguasa tanah, turun derajat menjadi hanya gelar sapaan untuk setiap laki-laki dewasa. Ngerti ya? Bukanlah yang mengubah Tuan menjadi Tuhan untuk Yesus, tetapi pengertian kita yang berubah tentang kata Tuhan dan kata Tuan. Nah, apakah ada bukti bahwa dulu kata Tuhan dipakai untuk manusia seperti halnya Gusti pada zaman sekarang? Buktinya ada pada kitab sastra Jawa, Pararaton, dan Kidung Panji Wijaya Karma yang menyebut penguasa dinasti Mauli bernama Aditya Warman dengan sebutan Tuhan pada abad ke-14. Abad ke-14 itu Alkitab belum diterjemahkan oleh Ledeker. Sebelum Alkitab diterjemahkan oleh Ledeker, gelar Tuhan itu digunakan untuk manusia. Jadi buat teman-teman yang membaca kata Tuhan di dalam Alkitab, mulailah paham bahwa makna kata Tuhan di dalam Alkitab artinya adalah penguasa. Ketika di Alkitab tertulis Tuhan Yesus, tidak pernah bermakna Dewa Yesus atau Allah Yesus. Tetapi maknanya adalah penguasa Yesus, bos Yesus. Nah, pertanyaan yang kemungkinan timbul di dalam pikiran kita adalah apakah maksudnya Yesus hanya manusia yang bergelar penguasa? Tentu tidak, bukan hanya. Seperti yang dikatakan oleh Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 28, Tuhanku dan Allahku. Jadi, Yesus bukan hanya Tuhan dalam artian manusia yang bergelar penguasa, tetapi juga Allah. Makna Yohanes 20 ayat 28 itu, dengan bahasa LAI, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dengan bahasa tanpa ragi, Yesus adalah penguasa dan dewa. Tuhan Allah di dalam Alkitab tidak pernah berarti Tuhan yang bernama Allah, tetapi Tuhannya para Allah. Dengan bahasa tanpa ragi, penguasa dewata, penguasanya para dewa. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.
bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, ku kan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku, Dia menjagaku selalu.